Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian. Ialah tema hari ini adalah niat, keikhlasan dan kejujuran. Mari kita melihat suatu keikhlasan. Karena keikhlasan ini tidak bisa terlepas dari suatu kejujuran. Ini yang kita harus miliki. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ada 4 macam manusia yang dikaruniai harta dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia mempergunakan ilmunya untuk membelanjakan hartanya. Kemudian seseorang berkata, seandainya dia datangkan kepadaku seperti yang didatangkan kepadanya, tentu aku akan melakukan yang dilakukan. Maka ada 4 keduanya di akhirat sama dalam kisah Akhnafi bin Qais yang ingin membantu seseorang untuk menyerang orang lain. Dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada 2 orang muslim yang bertemu dengan menghunus kedua pedangnya, maka yang membunuh, yang terbunuh adalah dua-dua masuk neraka. Lalu kemudian bertanyalah, kenapa dikatakan dua-dua yang masuk neraka? Karena yang pertama satu ingin mau membunuh, sedangkan yang satu enggak ada niat untuk membunuh. Tapi dalam keadaan terpaksa, didesak, akhirnya dia juga membunuh. Jadi orang yang mau dibunuh dengan orang yang membunuh, dua-dua neraka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, jika hukumannya bagi si pembunuh dapat dipahami, tetapi mengapa hukuman itu ditimpa yang dibunuh? Beliau juga menjawab, sebab itu juga ia berniat untuk membunuh. Ini coba kita lihat. Jadi enggak ada semuanya. Sama juga istilahnya kalau kita mengatakan bahwa suap menyuap, itu kedua-duanya pasti neraka. Iya, dua-duanya. Begitu juga. Karena satu menjogok, memberikan, menerima. Ya. Timbullah suatu yang dikatakan korupsi. Korupsi ini di mana-mana. Ya. Baru ada 2 minggu Bapak Presiden kita, Pak Prabowo itu mendukung sangat besar. Itu baru 2 minggu. Dia sudah menemukan, menangkap para koruptor. Ya. Kita dukung beliau. Kita dukung pemerintahan beliau. Kita dukung kementerian beliau. Nanti kita melihat bagaimana sistem pekerjaan mereka. Saya terharu waktu beliau berpidato habis dilantik. Itu sangat keras. Pertama yang dia musuh adalah sifat-sifat orang.
yang melakukan suatu korupsi. Itu bukan merugikan negara. Bukan cuma sekedar negara, tapi rakyat juga eh, dirugikan. Kenapa kita mengatakan begitu? Rakyat juga setengah mati. Kita berpikir apa? Membayar yang namanya pajak motor, pajak mobil, bayar air, bayar listrik, bayar PWP, semuanya kita bayar. Lalu kemudian dikorupsi orang pejabat kita. Ya. Banyak yang terjadi. Itulah yang kita menghindari. Bahwa mari kita melihat kinerja pemerintahan Prabowo dan kita akan mendukung. Jangan kita selalu mencari titik kelemahan orang. Biarkan dulu bekerja. Ya, karena beliau sudah menegaskan, kalau kau tidak sanggup keluar, itu bahasa yang saya pegang. Bagaimana mau tidak timbul suatu masalah besar? Ya, mulai yang namanya korupsi, mulai yang namanya ujudu online, mulai yang namanya narkoba. Ya, kita mendukung semua itu. Ya. Kinerja, kita biarkan mereka bekerja. Tetapi tidak usah kita selalu mengkambing hitamkan orang. Baru mau bekerja sudah dianggap jelek. Biarkan mereka bekerja. Nanti juga rakyat akan menilai. Jangan kita saling memfitnah orang. Ya. Tidak mudah. Orang itu gampang berbicara kalau tidak ada jabatan. Tetapi di giliran ada jabatan dia diam. Nah, yang kita tidak sukanya selalu ada provokator. Ya. Ada selalu provokator. Bukan bahwa kita tidak senang atau apa. Biarkan pemerintahan kita bekerja dengan baik dan komitmen bersama. Yang pertama adalah catatan yang saya miliki itu adalah tindakan korupsi yang sangat membahayakan dan merugikan negara. Begitu juga judi online, begitu juga narkoba. Yang dikhawatirkan ini kalau di mana-mana narkoba ini kan merusak suatu generasi ke depan. Karena generasi kita ini adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa. Bagaimana warna republik ini? Bagaimana warna republik ini? Bagaimana warga generasi kita? Kalau bukan generasi muda yang bisa mewarisi. Ya. Ini kan generasi muda bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa yang saya katakan tadi. Tidak ada nenek-nenek jadi pemimpin. Yang semuanya generasi ke depan. Tujuan kita ini kan bagaimana kita menanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya secara pribadi mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden. Kita melihat kinerja para menterinya. Ya. Kita melihat. Baru 2 minggu ini, coba lihat, terbukti orang yang ditangkap korupsi di mana-mana. Ya. Muncul semua. Bagaimana mau tidak akan muncul suatu bencana kalau perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan korupsi, ya, Allah murka di mana-mana, ya, gunung meletus, banjir di mana-mana, ya, air naik sampai 10 meter ketinggiannya. Bertubi-tubi.
Karena kenapa? Ulah tangan-tangan manusia. Nah, bagaimana untuk menghindari ini? Kita koreksi, kita hilangi. Ya. Kita jangan sampai merusak uang-uang anggaran negara dikorupsi. Saya melihat itu dan saya pelajari. Saya orang yang pertama mendukung juga beliau itu. Dari awal. Karena presiden kita yang baru Prabowo ini kan sifat-sifat tawadhu. Kita nggak pernah melihat, selalu dijelekan orang. Mulai dari zaman Bung Karno sampai terakhir nggak pernah ada baiknya. Pertama presiden dianggap jelek, kedua dianggap jelek, ketiga dianggap jelek, keempat dianggap jelek, kelima dianggap jelek, keenam dianggap jelek, ketujuh dianggap jelek, kedelapan dianggap. Maunya apa? Ya. Saya berbicara dengan suatu kejujuran. Kita nggak usah mencari titik kelemahan orang. Kita tidak usah mencari suatu fitnah. Tidak usah negara ini dibombar balik kiri kanan. Cuma segelintir orang yang tidak bisa bertanggung jawab. Mari kita sama-sama. Ya. Untuk meningkatkan kualitas iman kita ini. Dan hati-hati. Orang-orang yang korupsi ini, Pak. Kalau kau sudah mendapatkan hasil korupsi, lalu kau berikan kepada keluargamu. Lalu kemudian kau berikan kepada anak-anakmu dan istrimu. Lalu kemudian kau makankan uang hasil korupsi ini masuk ke dalam tubuh. Menjadi darah daging sehingga cenderung untuk berpikir yang haram. Karena kenapa terlalu banyak yang haram yang kita berikan hasil korupsi. Hati-hati kita, Pak. Ya. Mari kita melihat suatu masalah. Bagaimana kita harus tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah. Gak usah takut, kita mensyukuri aja. Gaji kita digaji oleh pemerintah kita. Semua fasilitas diberikan. Kurang apa? Nah, kalau kau tidak pandai mensyukuri nikmat yang aku berikan, kata Allah, asapku yang sangat pedih, Pak. Dan ini ada pengawasan. Kita diawasi. Bukan cuma diawasi dari mana, tapi kita ada pengawasan. Diawasi oleh para malaikat kita. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan. Karena tindakan suatu kejujuran yang selalu saya katakan bahwa sifat-sifat kejujuran ini, kejujuran membawa suatu keberkahan. Keberkahan ini membawa suatu ketenangan jiwa. Tidak usah kita mencari kambing hitam. Mari kita sama-sama. Bagaimana kita mendukung pemerintahan kita, kinerja baru. Ya. Saya sangat mendukung Pak Prabowo waktu setelah habis dilantik, komitmen dia itu. Yang dia bahas. Dia tidak mau melihat orang-orang tindakan yang melakukan suatu korupsi. Dan kalau orang yang tidak mampu, silakan keluar. Itu yang saya catatan buat saya. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis juga dikatakan bahwa barang siapa yang memakai wangi-wangian karena Allah, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan bau yang lebih harum daripada minyak kasturi. Barang siapa memakai wangi-wangian yang bukan karena Allah, maka pada hari kiamat itu ia akan datang dengan bau busuk dari bau seperti bangkai. Mari kita melihat para hakikatnya, niat kita dan tujuan bagaimana untuk meningkatkan suatu kualitas. Kita tanamkan dulu itu dengan nilai-nilai iman
yang kita miliki. Ketahuilah bahwa niat, keinginan, dan tujuan adalah ungkapan yang memiliki suatu arti, yaitu mencerminkan situasi dan kondisi hati yang meliputi dua hal, ilmu dan amal. Ilmu didahulukan karena dia menjadi dasar, ya, menjadi dasar dan syarat amal, sedangkan amal mengikuti ilmu karena itu adalah hasil cabang dari ilmu. Karena niat adalah ungkapan tentu suatu keinginan kita yang terletak di antara ilmu pengetahuan. Semua kita akan melangkah dengan niat. Kata Rasulullah, innama a'malu binniyat, segala sesuatu kita melangkah dengan awal. Melangkah dengan niat yang baik. Untuk itu mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Ya. Lebih baik dari amalnya. Jika ada yang bertanya, mana yang lebih baik, amal tanpa niat ataupun niat tanpa amal? Jawabannya adalah suatu pasti niat tanpa dibarengi dengan amal lebih baik daripada amal tanpa dibarengi dengan niat. Jika amal yang telah didahulukan, niat dibandingkan dengan niat sebelumnya, maka niat itu tetap lebih baik. Sebab niat adalah keinginan timbulnya dari suatu ilmu yang mengetahuinya. Dengan demikian niat kita lebih dekat kepada hati. Intinya satu, niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis di atas tadi. Ya, memberikan satu. Intinya satu, bagaimana memberikan satu motivasi agar supaya kita punya nilai, punya sandaran vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa didasari dengan nilai-nilai iman, gak bisa, Pak. Kan kuncinya satu, cuma iman. Kita tanamkan itu. Apalah artinya sebuah harta yang kita miliki, tapi hasil daripada korupsi, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Di dunia boleh kita bersandiwara. Di dunia boleh kita apa yang kita inginkan berbicara. Tapi ada pengawasan Allah. Itu di dunia. Belum kita masuk, ada pengadilan akhirat. Pengadilan Qadi Rabbul Jalil. Disitulah kita akan diadili seadil-adilnya. Ya, hati-hati, Pak. Oleh karena itu, saya memberikan satu potret, satu gambaran agar supaya memiliki nilai iman dengan sistem yang kinerja kita. Karena kita bekerja harus dengan ada suatu sistem, ya. Bagaimana sistem kinerja kita? Saya cuma mengingatkan aja, mari kita mendukung pemerintahan kita Pak Prabowo Subianto ini. Beliau sangat tegas menindak soal-soal korupsi ini. Jadi biarkan bekerja. Ini saja baru 2 minggu lebih sudah muncul semua yang diungkapkan oleh Bapak Presiden kita. Jadi jangan main-main. Apalagi sekarang soal-soal hukum ini. Jangan hukum ini dijadikan seperti pisau. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, itu yang dinilai oleh rakyat kita selama ini. Ya, berapa kasus
Tidak usah kita kalau misalnya ada suatu kesalahan, kalau salah katakan salah. Kalau benar katakan benar. Ini berapa kasus? Barang benar disalahkan. Barang salah dibenarkan. Terbalik. Kita harus menyadari hal itu. Bahwa ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, oleh karena itu, saya menggambarkan bahwa bagaimana meningkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah juga berfirman, "Ma yalfisu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah mengucapkan suatu perkataan melainkan ada di sisinya malaikat, yaitu pengawasan yang hadir. Kita diawasi, Pak. Ya. Kalau kita melakukan hal yang demikian, mau orang yang punya nilai iman, lantas kemudian mau korupsi, ada pengawasan di situ. Tapi kalau punya nilai iman, saya sendiri berdua dengan Allah. Ya, saya mau melakukan ini, saya sendiri, tapi saya berdua dengan Allah. Selalu dia tanamkan nilai-nilai iman karena ada pengawasan di situ. Mungkin orang tidak melihat, tapi Allah lebih tahu yang kamu kerjakan. Demikianlah penyampaian saya. Usikum wa bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.